itu bagaimana bahaya dehidrasi bagi tubuh. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi pada kali ini nih saya mengambil topik ini karena menurut saya topik ini menarik banget nih. Kenapa kok menarik? Karena menurut saya masih banyak banget orang yang sudah paham nih sebenarnya tentang dehidrasi, tentang bahayanya dehidrasi dan macam-macam. Tapi yang sangat disayangkan itu adalah masih banyak gitu loh orang yang masih meremehkan, yang masih nanti ajalah kayak gitu. Mungkin atau banyak juga orang yang malah minum minuman manis, minum kopi, minum teh, lebih prefer yang seperti itu gitu daripada minum air. Atau bahkan banyak juga masih anggapan seperti, oh saya sudah minum minuman manis nih, sudah minum teh nih, sudah minum kopi nih, ya udah nggak usah minum air, nanti aja minum airnya kayak gitu. Nah, padahal itu anggapan itu merupakan anggapan yang apa ya masih kurang benar gitu, masih sedikit keliru gitu. Karena memang sebenarnya kopi, teh, dan macam-macam itu belum bisa nih menggantikan secara sepenuhnya lah fungsi dari air sendiri. Nah, maka dari itu Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pada kali ini saya mau bahas tentang bahaya dehidrasi bagi tubuh. Ini adalah topik yang sangat-sangat menarik. Oke, jadi saya langsung masuk aja ya sebelumnya tentang air. Karena kan tentunya dehidrasi pasti berhubungan banget dengan air dong. Nah, jadi pada kali ini saya mau jelasin terlebih dahulu nih tentang air dulu baru masuk ke dehidrasinya buat supaya kita sama-sama edukasi bareng, sama-sama belajar bareng. Oke, untuk air. Air sendiri itu sebenarnya Bapak Ibu ada sekitar 70% di bagian dalam tubuh kita. Jadi 70% itu bentuknya cairan di dalam tubuh kita. Nah, jadi kita bisa sama-sama bayangkan ya, banyak banget tuh jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita. 70% itu berarti bisa ada di dalam organ, di luar organ, di sebagai bentuk penyusun apalagi ya, penyusun jaringan kulit kita, penyusun yang ada di dalam persendian, di antara persendian dan macam-macam gitu. Jadi di semua itu pasti ada air Bapak Ibu. Jadi air itu merupakan penyusun tubuh kita yang sangat banyak komponen yang sangat penting. Dan air sendiri itu juga biasanya berfungsi bagus banget untuk fungsi utamanya nih untuk metabolisme, peredaran darah gitu. Jadi untuk membantu menyokong segala macam sistem dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi misalnya kayak sistem pernafasan, sistem pencernaan, kemudian sistem pengeluaran zat beracun, sistem detoksifikasi, kemudian untuk pelumas tubuh dan macam-macam lah. Jadi air itu berfungsi sebagai banyak hal sekali untuk tubuh kita gitu. Dan tentunya air juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh kita gitu, keseimbangan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita supaya bisa berfungsi dengan normal, supaya sistem metabolismenya juga berjalan dengan baik lah kayak gitu. Nah di sini saya sudah kasih poin-poin inti nih yang menjabarkan tentang kenapa sih kok air itu sangat penting gitu. Nah kita bisa lihat ya di sini. Poin pertama, makhluk hidup nggak bisa hidup tanpa air. Nah ini iya apa nggak? Pasti iya dong. Jadi pastinya makhluk hidup nggak bisa hidup tanpa air. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air gitu. Semua makhluk hidup pasti butuh air untuk melakukan metabolisme tubuhnya, untuk melakukan regulasi tubuhnya, dan macam-macam. Dan di sini juga ada selalu terdapat di organisme, lalu kekurangan atau kelebihan dari total air tubuh yang seharusnya juga nggak sehat. Nah, tentunya ya kalau misalnya sesuatu, semua apapun lah, apapun yang lebih atau apapun yang kurang, kekurangan ataupun kelebihan itu nggak baik. Nah, kemudian jika sangat kekurangan, maka bisa menyebabkan ini adalah skenario terburuk lah gitu. Jadi kalau misalnya sangat kekurangan bahkan bisa menyebabkan kematian gitu. Nanti saya jelaskan lagi deh kenapa kok bisa ya menyebabkan kematian, kok serem banget gitu. Nah, oke, berikutnya di sini, nah ini dia saya ada beberapa fungsi air dalam tubuh. Sebenarnya sih ada lebih dari 5 poin di sini fungsi air dalam tubuh. Cuman 5 poin di sini itu adalah 5 poin yang yang utama gitu lah. Yang utama yang memang benar-benar fungsi esensialnya dari air untuk tubuh kita.
Nah, yang pertama di sini untuk senyawa pembangun dalam setiap sel tubuh. Jadi maksudnya senyawa pembangun gimana sih? Nah, maksudnya adalah air di dalam tubuh kita itu berfungsi untuk yaitu tadi melakukan metabolisme, melakukan regulasi. Nah, dan dia ada di dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Ada di setiap organ di dalam tubuh kita gitu. Maka dari itu dalam setiap proses kimianya dia pasti diperlukan gitu. Sehingga dia berfungsi untuk si senyawa pembangun ini gitu. Nah, kedua kemudian sebagai pelarut juga. Nah, ini adalah fungsi luar biasanya juga dari air nih. Mungkin banyak dari Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih nggak paham kok bisa jadi pelarut si air. Nah, mungkin banyak dari kita yang kalau misalnya melihat ya, orang yang mungkin minum airnya teratur dalam jumlah yang benar dan segala macam, pasti kalau kita lihat misalnya kondisi kulit itu pasti dalam keadaan yang bagus. Kemudian kondisi apalagi ya, kondisi badannya, metabolismenya, terus kemudian proses pembuangan, misalnya seperti BAK, BAB, proses pengeluaran keringat itu pasti berjalan lebih baik ketika kita mengkonsumsi air dengan jumlah yang benar gitu. Nah, karena dia ini tadi bisa berfungsi sebagai pelarut nih. Dia bisa membantu melarutkan zat-zat yang toksin, kemudian zat-zat jadi kotoran-kotoran seperti minyak, lemak itu bisa dibantu dilarutkan gitu, dibuang gitu dengan adanya air. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi dalam jumlah yang benar, bagus banget air. Jadi dengan simpel aja gitu loh. Dengan kita minum air saja bisa berfungsi untuk membantu untuk mendetoks, membantu untuk untuk kulit dan segala macam gitu. Kemudian ketiga di sini bagus untuk pelumas pada persendian dan antar organ. Ya, jadi selain cairan-cairan yang lain di dalam persendian kita. Jadi tentunya kan ada cairannya supaya kita bisa gerak, antar persendian bisa gerak, antar lutut itu juga bisa nggak bertabrakan persendiannya, itu pasti ada cairan dong. Nah, cairannya itu terdiri dari apa? Salah satunya komponennya itu tentunya dari air. Jadi ada air juga di situ. Nah, kalau misalnya kita kekurangan air, nah tentunya ini pelumasnya ini nggak berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi biasanya untuk yang sudah berusia, jadi sudah lansia, mungkin kadang ini bisa kalau misalnya kurang minum air atau mungkin jarang nggak suka minum air, nah ini bisa menjadi masalah nanti kalau misalnya sudah tua gitu. Kemudian keempat, dia media tempat berlangsungnya reaksi kimia. Ya, jadi tadi sudah sempat saya singgung juga ya, jadi air ini bisa berfungsi untuk reaksi kimia. Dan untuk info aja nih Bapak Ibu, jadi setiap reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita, dan pastinya setiap harinya tubuh kita ini bisa ada ratusan atau bahkan ribuan reaksi kimia yang setiap hari itu terjadi di tubuh kita. Nah, biasanya setiap reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita ini melibatkan air di situ, gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita minum air dalam jumlah yang benar, tentunya reaksi kimia kita, proses metabolisme reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh juga berjalan dengan lancar gitu, Bapak Ibu. Jadi nggak terhambat lah anggapannya, semua metabolisme tubuh, regulasi tubuh tuh berjalan dengan semestinya. Kemudian terakhir nih, fungsi air yang juga menarik, gak kalah menarik, mengatur suhu tubuh. Nah, ini sangat menarik. Nah, air itu berfungsi, jadi info sedikit lagi lah. Jadi fungsinya air itu dia bisa mengatur suhu tubuh. Jadi misalnya nih, kalau kita lagi di cuaca yang panas misalnya. Nah, kalau kita di cuaca yang panas, air ini bisa berfungsi untuk membantu mengeluarkan panas yang ada di dalam tubuh kita. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk keringat, dalam bentuk urin gitu. Jadi dibantu dikeluarkan dengan air. Jadi air itu membantu mengeluarkan dari tubuh kita. Kebalikannya nih Bapak Ibu, kalau misalnya di suhu yang dingin, di cuaca yang dingin. Nah, air ini bisa berfungsi untuk menyebarkan panas di seluruh tubuh kita, supaya tubuh kita tuh tetap hangat gitu, jadi nggak kedinginan gitu. Nah, ini menarik banget kan fungsi dari air gitu ya, bagus banget. Nah, jadi pada intinya ini 5 macam fungsi dari air ini adalah 5 fungsi yang esensial lah dari air, 5 fungsi yang utama.
Oke, berikutnya di sini saya juga mau paparkan tentang distribusi air dalam tubuh. Jadi bisa kita lihat ya di sini kurang lebih cairan tubuh itu di intraseluler. Jadi ini ada di intraseluler, ada di ekstraseluler. Jadi maksudnya apa sih? Maksudnya itu cairan tubuh itu ada di dalam organ kita, ada juga yang di luar organ kita kayak gitu. Kemudian ada yang di sela-sela organ kita dan macam-macam gitu. Jadi pada intinya dari distribusi di sini itu adalah air tuh ada di hampir seluruh sel-sel dan jaringan di dalam tubuh kita. Jadi pasti ada gitu Bapak Ibu. Nah, maka dari itu sudah tugas kita dong untuk apa? Untuk memenuhi gitu kebutuhan air tubuh kita sendiri. Nah, ini juga ada tabel of evolusi air menurut usia. Ya, jadi pada intinya sih sebenarnya ini info sedikit lagi lah. Sebenarnya sih air itu biasanya ketika kita bertambah usia, jadi sejalannya kita tambah usia, itu biasanya kebutuhan air yang dibutuhkan oleh tubuh itu semakin sedikit. Jadi di sini itu bisa dilihat ya, di sini saya ada sedikit tabel gitulah. Jadi kalau misalnya yang bayi baru lahir, di sini bisa dilihat bayi baru lahir itu pasti kebutuhan ototnya lebih banyak, kemudian untuk kulit dan jaringan sukutan lebih banyak, sistem saraf pusat ini lebih banyak yang dewasa sih kalau ini. Jadi kayak gitu. Jadi pada intinya sih kalau kita bayi baru lahir itu pasti kebutuhan airnya tuh lebih banyak. Seiring kita bertambah usia akan semakin sedikit gitu. Biasanya kalau udah lansia itu juga sudah tambah sedikit lagi kebutuhan airnya gitu. Nah, kemudian ini juga nih Bapak Ibu. Ini juga menarik nih. Beberapa jalur keluarnya air dari tubuh. Ya, jadi pastinya air kan pastinya setelah masuk pasti juga harus keluar dong ya untuk menjaga metabolisme, menjaga regulasi, juga harus ada proses yang dikeluarkan gitulah. Nah, keluarnya dari mana? Nah, keluarnya tuh bisa dari macam-macam nih. Bisa dari kulit, bisa dari respirasi. Jadi respirasi itu ketika kita bernafas itu ada yang keluar juga air. Kemudian dari urin, dari keringat, dari feses. Nah, itu semua jalur keluarnya air. Dan ini sendiri juga dipengaruhi dari suhu, dipengaruhi dari aktivitas, dan macam-macam sebenarnya dipengaruhi dari bisa jenis kelamin, bisa dari usia, dan macam-macam lah jalur dipengaruhi keluarnya air ini. Dan menariknya lagi, ini saya kasih contoh sedikit lah ya Bapak Ibu. Jadi ini ada contoh sedikit nih. Misalnya ya kita bayangkan bareng-bareng lah. Misalnya ada seorang pria, dia aktivitas di luar lapangan terus. Misalnya dia kerjanya di luar lapangan, jadi di aktivitas fisik di luar lapangan. Jadi di aktivitas fisik ditambah cuacanya panas, ditambah misalnya nih, dia nggak suka minum air. Dia sukanya minum teh misalnya. Jadi ketiga dia ditambah suka minum teh. Di mana teh sendiri sifatnya itu Bapak Ibu adalah diuretik. Jadi diuretik itu adalah sejenis dia tuh gampang menyebabkan kita BAK. Jadi gampang kencing-kencing terus gitu lah. Nah, jadi karena dia suka minum teh gampang gampang BAK, gampang keluar urinnya, dan dia diimbangi dia nggak suka minum air. Jadi kita bisa bayangkan nih, kalau misalnya itu yang terjadi, nah gimana nih kondisi si pria ini? Dia sudah beraktivitas di luar lapangan, cuaca panas, ditambah dia nggak suka minum air, dia sukanya minum teh, yang dimana teh itu gampang menyebabkan kita BAK. Nah, ketika itu terjadi, pastinya terjadi ketidakseimbangan dong di dalam tubuh kita. Jadi bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu, betapa pentingnya air yang kemudian dipengaruhi dengan aktivitas, dipengaruhi dengan suhu, dipengaruhi dengan berbagai macam lah gitu. Jadi kita bisa di sini sama-sama belajar lah. Ketika kita bisa sama-sama lihat aktivitas kita gimana ya. Kita seringnya di luar lapangan atau sering di dalam ruangan, atau mungkin kita kemudian suka minum mungkin suka minum kopi, minum teh, terus bisa kita lihat lagi apakah kita sudah imbangi dengan minum air gitu. Nah, jadi kita bisa lihat sama-sama kondisi masing-masing badan kita, dan kalau misalnya dirasa, oh kok iya ya, kok saya jarang minum air. Nah, itu tuh. Jadi ada yang perlu diperbaiki nih gitu. Oke, berikutnya, nah ini. Jadi setelah tadi saya paparkan tentang fungsi air, distribusi air, dan macam-macam. Nah tentunya nggak lengkap dong ya kalau saya belum
paparkan tentang bagaimana sih takaran minum air yang benar. Nah, biasanya sih pada umumnya takaran air minum yang benar itu adalah 18 per hari. Itu adalah minimalnya lah. Jadi standarnya untuk orang dewasa 18 per hari. Dan tentunya sekali lagi dipengaruhi juga dengan berat badan, kemudian dengan jenis kelamin dan macam-macam. Tentunya kalau berat badannya semakin berat, pastinya kebutuhan air yang dibutuhkan kan tentunya juga semakin banyak gitu ya. Jadi kita bayangkan orang yang beratnya 40 kilo sama orang yang beratnya 80 kilo, pasti beda dong kebutuhan airnya. Pasti lebih banyak yang 80 kilo gitu kan. Nah, kemudian ini juga saya ada saran konsumsi air lah. Jadi ada saran umum, tentunya yang saran umum di sini, aktivitas semakin besar, maka kebutuhan air semakin tinggi. Nah, ini adalah jelas sih ya. Jadi kalau kita aktivitasnya semakin banyak, aktivitas semakin berat, tentunya kebutuhan air juga semakin tinggi gitu kan. Nah, kemudian di sini juga ada saran khusus. Nah, ini adalah beberapa saran yang memang yang kadang kita masih kurang aware gitu lah. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami keadaan-keadaan seperti ini, misalnya yang pertama nih, suka konsumsi makanan atau minuman diuretik. Jadi seperti yang saya bilang, diuretik itu adalah bahan yang gampang menyebabkan kita tuh BAK gitu. Jadi gampang mengeluarkan air lah anggapannya. Nah, kalau misalnya kita banyak konsumsi makanan atau minuman yang diuretik, tentunya kita juga harus imbangi dengan konsumsi air juga sama banyaknya gitu. Jadi contohnya makanan minuman diuretik ini bisa bisa kopi, teh, dan macam-macam. Itu adalah makanan minuman yang memang menyebabkan punya efek diuretik ini gitu. Kemudian kedua dia bisa ketika kita mengkonsumsi bahan-bahan laksatif. Nah, laksatif ini apa lagi? Nah, laksatif ini adalah bahan yang bisa menyebabkan kita biasanya sih ada di obat pencahar. Jadi kalau misalnya kita diare atau punya sembelit, nah itu biasanya Biasanya kita konsumsi bahan laksatif. Nah, biasanya kalau kita konsumsi bahan laksatif, kita juga harus imbangi dengan minum air putih yang cukup gitu. Ini juga ada kondisi-kondisi lain, misalnya seperti diare, muntah, pendarahan. Itu adalah kondisi-kondisi ketika tubuh kita itu mengeluarkan air dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat gitu ya. Jadi keluarnya banyak dalam waktu yang singkat. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tentunya kita juga harus imbangi dengan konsumsi air dari luar lagi gitu. Kita harus konsumsi air secukupnya lagi buat menggantikan tadi yang sudah keluar gitu. Nah, ini adalah jadi ini yang harus kita perhatikan lah buat mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya saudara-saudara atau mungkin punya ibunya, ayahnya yang mungkin kalau misalnya ada kondisi-kondisi seperti ini, jadi mungkin ada yang suka konsumsi makanan minuman diuretik, kemudian ada mungkin yang lagi diare dan macam-macam. Nah, kita bisa memperbaiki dengan simple sekali nih. Jadi dengan minum air aja sudah cukup. Jadi kita bayangkan dengan betapa simpelnya perbaikan yang bisa kita lakukan buat tubuh kita itu sudah dengan minum air saja itu sudah cukup. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah tentu aja nih, kan kalau sekarang kan lagi bulan Ramadan ya, kan nggak afdol gitu kalau saya belum kasih tips-tips konsumsi air selama bulan puasa. Nah, jadi di sini mungkin buat Bapak Ibu yang sekarang sedang menjalani puasa, mungkin terus masih kadang bingung, loh terus gimana cara saya memenuhi kebutuhan air saya gimana gitu. Nah, ini saya kasih tips-tips sedikit lah. Jadi minum tetap dengan konsumsinya tetap 18 per hari seperti yang tadi saya sempat paparkan, tetap 18. Nah, bisa dikonsumsi nih. Ini ada aturannya di sebelah kanan ini bisa dilihat ya. Misalnya nih 1 gelas setelah bangun sahur. Kemudian selepas sahur 1 gelas lagi. Kemudian sudah kita berhenti dulu sampai kemudian buka puasa. Buka puasa sebenarnya paling bagus itu setelah buka puasa kita tuh pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah minum air, segelas dulu minum air. Jadi jangan langsung makan makanan, langsung minuman manis, kopi, teh itu jangan. Sebaiknya minum air terlebih dahulu 1 gelas.
baru kemudian kita imbangi dengan makan yang lainnya, minum yang lainnya gitu. Kemudian setelah itu 1 gelas lagi juga bisa setelah sholat maghrib, 1 gelas lagi setelah makan malam, 1 gelas lagi setelah sholat isya, kemudian 1 gelas lagi setelah taraweh, dan kemudian sebelum tidur 1 gelas lagi. Jadi pada intinya sih setelah kita buka puasa kurang lebih 6 gelas lah, kita cicil 6 gelas, kita minum terus sampai kemudian sebelum tidur. Kemudian setelah tidur baru buka untuk sahurnya 2 gelasan gitu. Jadi pada intinya sih seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalnya kita puasa, nggak usah minum air. Jadi minum airnya dikurangin dan segala macam, bukan seperti itu gitu ya. Oke, kemudian berikutnya. Nah, jadi saya sampai ini tadi kan sudah banyak banget saya menjelaskan tentang air, jadi tentang tips-tips minum air juga. Nah, kemudian di sini kita sampai topik di mana tentang dehidrasi. Ya, jadi pada intinya pastilah Bapak Ibu dan sekalian pasti sudah tahu lah dengan dehidrasi itu apa ya. Jadi dehidrasi pada intinya itu adalah kondisi ketika tubuh kita kekurangan cairan. Jadi kekurangan cairan bisa terjadi karena berbagai macam hal gitu. Jadi mungkin bisa terjadi karena memang si individunya kurang suka minum air, atau bisa mungkin karena aktivitas berlebihan, atau mungkin karena tadi yang sempat saya sebutkan. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi seperti diare, muntah, pendarahan dan macam-macam. Gitu. Nah, kemudian ini nih yang menarik. Apa sih penyebab dehidrasi? Jadi ada berbagai macam hal yang sebenarnya bisa terjadi ketika kita dehidrasi. Jadi di sini sudah saya paparkan ya, jadi ada penurunan fungsi kognitif, jadi intinya tuh sulit berkonsentrasi. Kemudian infeksi saluran kemih, terbentuknya batu ginjal, kemudian menurunnya stamina, kemudian kehilangan cairan yang kemudian bisa menyebabkan, ini adalah skenario terburuk, bisa menyebabkan kematian. Jadi ini adalah skenario yang jangan sampai lah, kalau misalnya kita sudah tahu kan tadi berbagai macam hal-hal itu tadi, fungsi air dan segala macam, jangan sampai kita sakit hanya karena kekurangan air gitu. Jadi ini simple sekali, tapi kadang masih banyak banget orang-orang yang ada batu ginjal, ada infeksi saluran kemih, kemudian ada apalagi ya, gagal ginjal dan macam-macam, hanya dikarenakan kurang minum air gitu. Nah di sini saya juga info sedikit lah tentang gimana sih proses terjadinya dehidrasi gitu, mungkin buat Bapak Ibu supaya lebih kerasa gitu nyerinya, lebih kerasa nyerinya kalau nggak minum air secukupnya gitu. Pada intinya biasanya ketika kita dehidrasi itu ya kan tubuh kita kekurangan air. Nah, ketika kondisi tubuh kita ini lagi kekurangan air, Bapak Ibu, tubuh kita ini berusaha mencari air. Jadi bagaimanapun caranya dia berusaha untuk mencari air. Nah, dari mana airnya? Nah, tubuh kita ini memang sangat luar biasa gitu. Jadi tubuh kita itu bisa mengambil air dari cairan di dalam darah kita. Jadi dari aliran darah kita tuh diambil airnya. Diambil keluar untuk kebutuhan cairan seluruh tubuh gitu. Nah, ketika ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama ya, jadi dalam jangka waktu yang lama kita nggak konsumsi air dalam jumlah yang banyak, kemudian cairan dari dalam darah diambil terus. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan gangguan transportasi nutrisi, gangguan dalam transport oksigen, pembuangan karbon dioksida, apalagi jadi macam-macam lah. Terjadi gangguan dalam metabolisme tubuh kita, terjadi gangguan dalam regulasi lah di dalam tubuh kita itu, yang kemudian akhirnya menyebabkan tubuh kita ini mengalami shock biasanya. Dan biasanya nih, yang organ yang biasanya pertama kali diserang itu biasanya adalah otak dan juga ginjal biasanya kalau air ini. Nah, jadi biasanya kalau otak airnya kurang, kemudian transportasi oksigen ke otak kurang, kemudian biasanya terjadi kerusakan otak. Jadi biasanya cuma batang otaknya aja tuh yang aktif. Kemudian selebihnya mengalami kerusakan. Kemudian lagi-lagi kalau misalnya kita lama nggak mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup, tentunya terjadi gagal ginjal, kemudian ginjal kita rusak dan kemudian kurang bisa menyaring racun-racun, menyaring kotoran, yang kemudian akhirnya kalau nggak disaring kotorannya pastinya terjadi penyakit lanjutan lagi gitu kan, penyakit yang lain-lain lagi gitu. Nah, jadi kita bisa bayangkan bareng-bareng lah ya betapa bahayanya
kita kalau nggak mengkonsumsi air gitu. Penyebab dehidrasi ini sangat berbahaya. Nah, maka dari itu di sini Bapak Ibu, kalau misalnya kita misalnya kalau kita bisa sudah tahu ini semua, kalau misalnya kita bisa mencegah bareng-bareng, kenapa nggak kita cegah gitu kan? Dan ini sangat sangat simpel sekali gitu loh. Hanya dengan kita minum air aja kita bisa mencegah ini semua gitu. Nah, kemudian di sini, ini saya punya sedikit artikel kasus lah yang saya temukan di internet. Ini tentang seorang wanita dari Filipina. Jadi ceritanya dia itu memang nggak suka minum air. Jadi dia lebih prefer minum jus gitu daripada minum air. Nah, kemudian pada akhirnya dia mengalami gagal ginjal. Nah, sampai akhirnya dia itu mengalami gejala sampai matanya buram, nggak bisa melihat, kemudian tubuhnya kaku, nggak bisa gerak, dan kepalanya pusing dan segala macam gitu. Nah, itu terjadi. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, ketika kita nggak minum air, nah itu terjadi dan akhirnya dia sampai dilarikan ke rumah sakit dan hampir nyawanya juga hampir meninggal gitu. Jadi bisa kita bayangkan berapa bahayanya gitu kalau kita nggak konsumsi air gitu. Jadi biasanya sih tahapannya itu ya, pertama-tama pasti yang tubuh kita rasakan itu adalah rasa haus, kemudian kadang tubuh kita tuh lemas, kadang gampang merasa capek, terus susah konsentrasi. Nah itu adalah gejala-gejala awal ketika tubuh kita itu mengalami dehidrasi. Jadi tubuh kita sudah kasih alarm nih, ini loh tubuh kita gampang lelah, ini loh kita rasa haus dan macam-macam. Nah itu berarti tugas kita gitu loh untuk memenuhi, jangan sampai lah kemudian sampai ke gagal ginjal, sampai ke kerusakan otak dan macam-macam ini gitu, jangan. Jadi jangan sampai, dan kemudian jangan sampai lagi menyebabkan bahkan kematian gitu ya. Jadi kalau tubuh kita sudah kasih alarm-alarm itu juga kita itu sudah sudah tugas kita untuk memenuhi gitulah kebutuhan air gitu. Karena kadang masih banyak orang yang merasa oh ini loh rasa haus biasa gitu, padahal tubuhnya kondisinya sudah dehidrasi gitu. Oke, nah maka dari itu berangkat dari permasalahan-permasalahan ini semua di Bapak Ibu, kita berusaha menawarkan solusi dengan biogas. Nah ini adalah salah satu produk kita yang sudah cukup lama juga dan sudah merupakan produk yang pertama kali kita punya juga. Jadi sudah lama banget biogas. Jadi ceritanya nih, si biogas ini dia tuh mampu meningkatkan kualitas air minum yang kita konsumsi. Jadi tidak hanya kita minum air dalam kondisi yang biasa, dengan adanya biogas ini airnya tuh sedikit diperbaiki lah strukturnya. Jadi diperbaiki supaya tubuh kita itu menjadi lebih terhidrasi, lebih cairan-cairannya lebih terpenuhi lah di dalam sel-sel dan jaringan tubuh kita. Nah ini dia. Jadi pada intinya sih mungkin juga Bapak Ibu yang sudah sering ikut PPT sebelumnya, nah pasti juga sudah sering dengar ya dengan struktur heksagonal. Ketika air dialirkan di atasnya biogas, jadi yang di atasnya biogas ini, nah air itu bisa berubah gitu strukturnya. Jadi strukturnya bisa berubah, namanya heksagonal. Di mana struktur heksagonal ini dia tuh sedikit lebih rapi lah, jadi lebih rapi gitu. Jadi karena dia lebih rapi strukturnya, dia tuh bisa masuk, jadi bisa terabsorb, menyerap ke bagian-bagian sel-sel dan jaringan tubuh kita itu menjadi lebih baik. Sehingga kemudian tubuh kita juga lebih lebih terhidrasi, lebih baik lah, lebih sempurna terhidrasinya. Jadi ini bisa dilihat ya di gambar yang ada di sebelah kanan atas ini, ketika full hydration dan partial hydration. Jadi full hydration ini adalah kondisi ketika struktur airnya heksagonal gitu, jadi dia lebih bisa masuk ke jaringan-jaringan tubuh kita. Kemudian untuk yang partial, dia strukturnya tuh lebih besar-besar gitu kan, jadi lebih susah masuk gitu ke dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Oke, kemudian nah ini sih gambar molekulnya sih. Jadi molekul air biasa itu yang di sebelah kiri ini, molekul air heksagonal yang di sebelah kanan. Jadi dia strukturnya lebih rapi lah, kurang lebih seperti segi 6 gitu ya bentuknya. Nah jadi dia lebih rapi sehingga lebih bisa masuk ke dalam sel-sel dan jaringan tubuh kita. Nah ini adalah
penelitian yang dilakukan oleh Masaru Emoto. Jadi ini adalah seorang peneliti dari Jepang gitulah. Jadi dia tuh meneliti tentang air yang dialirkan di biogas itu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya dari penelitiannya. Setelah 1 jam aja nih mengkonsumsi biogas. Jadi bisa kita lihat setelah 1 jam aja dialirkan, struktur airnya sudah mulai terbentuk nih struktur heksagonalnya. Nah, kemudian di sini ada juga gambar setelah 24 jam dan setelah 48 jam. Di sini bisa dilihat setelah 24 jam dia lebih rapi lagi, terus kemudian setelah 48 jam lebih terbentuk lagi struktur heksagonalnya. Jadi bisa kita lihat semakin bagus strukturnya. Nah, jadi kalau semakin bagus, tentunya semakin bisa menghidrasi tubuh kita lebih baik gitu. Kemudian, nah cara pakai tentunya dong kalau misalnya kita sudah tahu tentang biogasnya, tentunya kita juga harus tahu cara pakainya. Nah ini cara pakainya yang pertama cara 1 nih, dilewatkan melalui biogas, jadi dialiri selama 20-40 kali. Jadi ini minimal ya 20-40 kali nih Bapak Ibu, jadi boleh lebih gitu. Ini adalah minimal. Kemudian setelah itu dialirkan boleh langsung diminum. Kemudian cara 2 bisa direndam. Jadi bisa sama-sama lah, bisa dialirkan ataupun direndam selama 1-4 jam, kemudian bisa langsung diminum. Kemudian yang cara 3, sebenarnya cara 3 ini untuk terapi sih, cara 3 dan 4. Ini untuk terapi biogas. Jadi cara 3 itu bisa dengan diterapkan di bagian tubuh yang sakit. Jadi misalnya nih kalau misalnya mungkin neneknya punya sakit-sakit di area sendi, bisa ditempelkan di area sendinya kayak gitu. Atau mungkin lagi demam bisa ditempelkan di kepala kayak gitu. Oke, kemudian cara keempat itu disinari. Jadi bisa disinari dari jarak 20 cm dari bagian tubuh selama kurang lebih 15-60 menit. Jadi sama juga di area tubuh yang sakit. Jadi kalau tadi mungkin sendinya yang sakit, ya disinari di sendinya kayak gitu. Jadi ceritanya cara 1 dan 2 ini untuk konsumsi air biogas, cara 3 dan 4 ini digunakan untuk terapi biogas kayak gitu. Dan tentunya kalau misalnya setelah digunakan untuk terapi tempel apalagi bisa dicuci dulu ya. Jadi jangan langsung dipakai dijadikan dilewatkan airnya kemudian dikonsumsi. Tentunya dicuci dulu ya Bapak Ibu. Jadi dicuci dulu, kemudian dicucinya bisa gampang banget pakai sabun cuci aja. Jadi sabun cuci piring biasa gitu. Jadi dicuci dulu, kemudian bisa dilewatkan dengan air selama 20-40 kali ini dan kemudian bisa diminum gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini saya sedikit Q&A lah. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh Bapak Ibu hari ini sekalian itu. Ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan lah. Jadi di sini pada intinya si biogas itu biasanya dilakukan terapinya sekitar sekali itu bisa 15-30 menit. Itu adalah untuk yang mungkin pertama kali coba. Jadi biar adaptasi tubuhnya itu adaptasi dulu lah. Jadi 15-30 menit dulu, dan seiring berjalannya waktu bisa ditambah gitu. Kemudian, nah ini pertanyaan yang sering banget diajukan nih. Apa sih perbedaan air biogas yang dialirkan dan yang direndam? Pasti kadang sering banget pertanyaan ini. Perbedaannya itu pada molekul air heksagonalnya. Jadi biasanya kalau dialirkan, molekul heksagonal itu terbentuknya lebih cepat kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya juga sih direndam, dua-duanya tuh bisa. Jadi karena itu adalah pilihan gitu. Jadi bisa direndam, bisa juga dialirkan gitu. Mungkin kalau misalnya direndam, maka berarti waktunya tuh sedikit lebih lama. Jadi biasanya sekitar 1-4 jam direndam, kemudian baru boleh diminum. Kalau untuk yang dialirkan, karena dia kan proses pembentukan molekul heksagonalnya lebih cepat tuh. Nah, jadinya sekitar 15-30 menit atau mungkin 1 jam aja sudah cukup kayak gitu. Jadi sama-sama bisa sih. Kemudian berikutnya ini adalah pertanyaan yang lain adalah berapa lama merendam biogas. Nah ini tadi, jadi berapa lama biasanya sih minimal 1 jam. Tapi yang saya sarankan biasanya 1-4 jam dalam sehari. 1-4 jam, kemudian untuk aliran 20-40 aliran. Itu adalah minimal dan boleh lebih gitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti, mungkin kadang saya suka dapat banyak pertanyaan kayak, loh saya ngalirinnya 45 aliran, boleh atau enggak gitu.
saya ngalirinnya 50 aliran, boleh atau enggak? Jawabannya boleh, karena 20-40 aliran itu adalah jumlah minimal gitu. Jadi boleh banget kalau misalnya lebih. Atau justru lebih bagus gitu kalau lebih kan. Jadi kan lebih terbentuk lagi gitu struktur heksagonalnya. Kemudian berikutnya, nah ini juga beberapa pertanyaan, satu pertanyaan yang sering banget saya dapatkan. Jadi kenapa sih kadang banyak member yang tanya kenapa kok muncul gejala A, B, C, D gitu setelah konsumsi bioblast. Kadang tuh banyak banget yang mungkin suka pusing, kemudian suka kadang mungkin muncul kemerahan gitu. Nah kenapa kok sampai kayak gitu? Kadang menyalahkan bioblastnya kayak gitu. Nah Bapak Ibu, kita bisa bayangkan nih ya bareng-bareng. Kalau misalnya kita kondisi tubuh saat ini mungkin lagi nggak fit, lagi mungkin ada riwayat penyakit yang sebelumnya dan macam-macam. Nah, kemudian kita konsumsi bioblast. Ketika kita konsumsi bioblast, metabolisme tubuh kita tuh diperbaikin. Kemudian regulasinya juga diperbaikin pelan-pelan gitu. Karena tentunya untuk produk kita itu tidak bisa instan gitu. Jadi ada prosesnya lah. Nah, ketika itu terjadi, kadang ada beberapa reaksi gitu yang muncul. Jadi misalnya kadang ada orang yang kerasa pusing, kemudian kerasa ada muncul kemerahan dan macam-macam. Nah, itu sebenarnya adalah reaksi detox. Jadi reaksi tubuh kita itu adaptasi gitulah. Jadi memang kalau misalnya terjadi, mungkin buat Bapak Ibu member sekalian, kalau misalnya terjadi, cuman tinggal dikurangin aja dosisnya. Jadi dikurangin dulu dosisnya pelan-pelan, misalnya per sehari bisa 15 menit, kemudian seiring berjalannya waktu, kalau misalnya sudah terbiasa, bisa ditingkatkan gitu dosisnya. Sampai tubuh kita kemudian sudah biasa gitu. Kemudian bisa dikonsumsi rutin dengan waktu yang sudah yang akhirnya sudah tercapai gitulah. Jadi kalau misalnya muncul gejala ABCD jangan khawatir karena memang itu adalah reaksi tubuh kita untuk adaptasi aja biasanya Bapak Ibu. Kemudian nah ini juga beberapa juga pertanyaan yang sangat sering banget. Kita pukul rata orang A sama orang C disamakan, nggak bisa. Jadi ya, halo. Kebetulan ini mohon maaf, sepertinya ada gangguan teknis. Tes, mau dicoba lagi? Halo? Ya. Halo, oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan internet nih. Oke, jadi tadi sampai setelah berapa lama hasil akan terlihat ya. Jadi ya tadi pada intinya pasti kita nggak bisa pukul rata gitu orang A, orang B, orang C, kita nggak bisa samakan gitu kapan hasilnya akan terlihat gitu. Karena ini memang semuanya tuh dipengaruhi dengan berbagai macam faktor gitu. Jadi mungkin bisa dengan aktivitas fisiknya mereka, asupan makanan minumannya mereka, pola hidupnya, kemudian tingkat stresnya mungkin. Kan tentunya tingkat stres setiap orang pasti berbeda-beda ya. Kemudian dari merokok, alkohol, kemudian dari riwayat penyakit, itu pastinya kan setiap orang nggak ada yang sama gitu. Kemudian dari genetik juga, kemudian dari apa lagi ya, dari berat badan, kemudian dari jenis kelamin, dan macam-macam gitu. Jadi ada berbagai macam faktor gitu yang menentukan.
kenapa kok proses pemulihan setiap individu itu pasti berbeda dan nggak bisa kita pukul rata gitu. Oh 1 tahun bisa, 6 bulan bisa, nggak bisa kita pukul rata. Jadi tergantung setiap orang gitu. Kadang ada orang yang sudah konsumsi sebulan sudah mendapatkan efek yang luar biasa. Kadang ada yang baru 3 bulan. Dan itu beda-beda karena memang dipengaruhi dari berbagai macam faktor di sini gitu Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Ya, kemudian ini sedikit lagi lah. Apakah sakit ABCD bisa sembuh dengan produk NCI? Nah, jadi pada intinya si bioblast ini dia tuh bisa membantu untuk memetabolisme tubuh kita itu dibantu menjadi lebih lancar, regulasi tubuh dibantu lebih lancar. Jadi segala sistem dan reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita dibantu gitu loh supaya lebih baik lah. Kemudian karena dia tadi bisa menyerap ke dalam sel-sel dan jaringan tubuh lebih baik, tentunya metabolisme juga berjalan lebih lancar. Nah, maka dari itu banyak dari member-member kita yang memang terjadi perbaikan, kemudian terjadi metabolisme yang berjalan lebih lancar dan macam-macam ketika konsumsi si bioblast ini. Tapi sekali lagi saya kasih himbauan sedikit nih, ini semua adalah terjadi ketika kita konsumsi rutin dan tentunya nggak ada proses yang instan, kita nggak pernah menawarkan proses yang instan di sini. Jadi ini nggak bisa kita 1 minggu minum terus besoknya langsung sembuh. Padahal sebelumnya punya penyakit ABCD banyak banget gitu, tapi minta langsung sembuh 1 minggu. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus memang dengan komitmen, dengan dengan proses yang tidak instan itu tadi gitu. Oke. Nah ya, jadi sekian aja dari webinar saya